Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Dwi Prasetyo. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul perancangan UI UX aplikasi e-commerce berbasis website pada Apotek Palapa menggunakan metode Lean UX. Nah, objek penelitian yang saya ambil adalah sebuah apotek Palapa. Nah, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker dan untuk membantu masyarakat membutuhkan obat-obatan. Nah, dan melihat gambar ini ada banyak masyarakat yang kesusahan dalam mencari obat dan karena jarak yang jauh dari rumah menuju apotek membuat masyarakat merasa enggan untuk berjalan atau menggunakan motor berangkat ke apotek. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah aplikasi e-commerce dengan nama Apoteker. Fungsinya yaitu agar memudahkan masyarakat yang membutuhkan atau mencari obat yang diinginkan tanpa harus berpergian langsung ke apotek. Nah, e-commerce ini juga adalah salah satu pilihan yang tepat untuk mengatasi rasa malas membeli kebutuhan yang kita inginkan dengan cepat. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, yaitu bisa menghemat biaya dan waktu yang kita pakai saat menggunakan atau memesan perobatan yang kita butuhkan tersebut. Dan dengan adanya user centered, yang berarti desain yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada juga kekurangannya, yaitu tidak terfokus pada kiriman rinci yang dicari untuk menghasilkan perubahan yang dapat meningkatkan produk. Metode yang saya gunakan yaitu metode Lean UX. Nah, metode ini bisa disebut dengan metode modern, serta metode yang paling cepat dalam mengelola sebuah pengembangan pada pengalaman pengguna. Nah, metode Lean UX ini adalah solusi yang tepat untuk memiliki pendekatan yang berpusat pada pengguna dan berfokus pada pengurangan proses yang tidak penting yang dihasilkan selama siklus perkembangan. Nah, dan juga meningkatkan pengalaman pengguna melalui beberapa iterasi tanpa menghabiskan banyak waktu untuk dokumentasi. Rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Nah, yang pertama yaitu bagaimana cara merancang UI UX e-commerce berbasis website pada aplikasi apoteker ini. Kedua, kenapa harus menggunakan metode Lean UX untuk merancang sebuah aplikasi apoteker. Yang ketiga, yaitu cara mengatasi sistem laporan tentang stok obat atau bahan racikan obat serta pembelian obat kebanyakan belum terlaksana atau tidak tepat waktu atau masih manual. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Nah, yaitu pertama, menjelaskan dan memaparkan sebuah proses perancangan UI UX aplikasi apoteker dengan menggunakan Lean UX. Yang kedua, yaitu menjelaskan informasi mengenai penggunaan Lean UX untuk perancangan pada aplikasi apoteker. Yang ketiga, yaitu memberi informasi tentang pengetahuan berbagai macam obat-obatan yang disediakan oleh aplikasi apoteker. Adapun juga manfaat penelitian ini. Yang pertama yaitu dapat memberikan referensi ilmu pengetahuan tentang desain UI dan UX bagi Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung dalam bidang Human Computer Interaction. Nah, yang kedua yaitu membantu masyarakat agar lebih mudah dalam mencari data informasi dan membeli berbagai macam obat-obatan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mempercepat kebutuhan obat-obatan yang akan digunakan dalam jangka waktu yang cepat. Nah, di sini adapun jadwal penelitian. Ada 3 kegiatan yang akan saya lakukan nanti. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, studi literatur.
Nah, saya akan mengerjakan kegiatan ini pada bulan Januari sampai Maret. Yang kedua yaitu tahap pengembangan dari bulan Maret sampai April. Yang ketiga yaitu penulisan dokumen hasil penelitian yang terakhir dari Mei sampai Agustus. Nah, jadi kegiatan penelitian ini saya rancang selama 6 bulan. Gambaran umum objek penelitian. Nah, pada penelitian ini, objek yang dijadikan penelitian adalah sebuah apotek, palapa, atau sebuah toko perobatan. Penelitian ini mengharap terhadap desain tampilan dan deskripsi obat yang membingungkan para pembeli. Tinjauan pustaka. Nah, di sini saya mengambil 3 referensi dari R. Iqbal, Amirul Ihsan dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem E-commerce Berbasis Web pada Koperasi Mahasiswa. Yang kedua ada A. Yolanda dengan judul Perancangan Ulang Sistem User Interface dan User Experience menggunakan metode Land UX pada aplikasi Sister for Student, Universitas Jember. Yang ketiga ada Rabani dan kawan-kawan dengan judul Penerapan Metode Land UX, Pengembangan Aplikasi Bill menggunakan Bill Splitting menggunakan platform Android. Nah, dengan hasilnya yang berbeda-beda. Analisis kebutuhan. Di sini terdapat dua kebutuhan, yaitu pengguna sebagai admin, yang kedua pengguna sebagai pembeli. Nah, yang admin yaitu kebutuhannya yaitu data user, data obat, data pesanan, data transaksi, data laporan penjualan sistem, dan data laporan penjualan toko. Yang kedua pembeli yaitu list barang yang dibeli, detail barang yang dibeli, transaksi, list metode pembayaran, status pesanan, lalu riwayat pembelian. Di sini terdapat spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, dalam melakukan penelitian ini terdapat spesifikasi sistem yang harus dipenuhi baik bagi dari segi software maupun hardware yang dibutuhkan untuk kelancaran penelitian. Nah, di sini ada spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk mendesain, yaitu dengan laptop HP Pavilion Gaming 15 dengan spesifikasi CPU quad-core atau lebih, IGP atau GPU discrete class low atau mid-end. Lalu ada juga dengan RAM 4GB dengan SSD 1 TB dengan sistem operasi Windows atau Linux 64 bit generasi baru. Nah, fungsi utama dari laptop dengan spesifikasi tersebut adalah untuk merancang desain aplikasi menggunakan Figma. Nah, spesifikasi perangkat lunak. Dan juga perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Windows 10 dan aplikasi Figma untuk mendesainnya. Nah, fungsi Windows 10 di atas adalah sebagai sistem operasi dari perangkat yang digunakan. Untuk Figma digunakan untuk melakukan desain yang akan dipakai sebagai mockup. Perancangan sistem. Nah, pada perancangan sistem ini yang bertujuan untuk mempermudah dalam membangun sistem yang dapat menjembatani antara pengguna dengan sistem. Dalam perancangannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu user case diagram, entity relationship diagram atau bisa disebut ERD, dan desain mockup. Di sini saya menjelaskan tentang alur data menggunakan user case diagram. Nah, pada tahap user case ini digunakan mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem
dan mempresentasikan sebuah aktor dengan sistem. Desain database. Nah, dalam perancangan ini dibutuhkan entity relationship diagram atau bisa disebut ERD yang berguna untuk mengetahui hubungan atau relasi antara pengguna, admin, dan juga sistem yang terdapat dalam database tersebut. Nah, oleh karena itu ERD digunakan sebagai penggambaran relasi. Ini adalah desain mockup dengan tampilan login. Nah, login waveform ini akan muncul saat pengguna mengakses link yang telah tersedia pada login berisi username dan password. Yang kedua ada halaman. Nah, halaman ini yang dapat diakses ketika sukses login. Pada halaman ini berisi informasi mengenai notifikasi seputar berita yang masuk, informasi mengenai laporan, dan grafik penjualan per bulan. Ada juga data. Nah, data yang ini dapat diakses ketika kita memilih data. Lalu pilih data user pada sidebar. Nah, pada data ini berisi list data user yang terdaftar, baik itu admin, apoteker, ataupun lainnya. Data yang kedua yaitu data obat. Nah, data obat ini berisi list data-data obat-obatan yang nantinya akan kita pilih atau kita beli. Pesanan. Nah, pada menu ini berisi list pesanan yang masuk dari sistem, button terima, button detail, dan file cari. Ini adalah detail pesanan. Nah, pada detail pesanan ini berisi list detail pesanan, memilih metode pengiriman, lalu button kirim. Transaksi. Nah, pada transaksi ini pada pembelian toko, daftar barang yang sudah atau belum nanti akan disimpan ketika kita mengklik simpan. Riwayat pesanan. Nah, riwayat pesanan ini berisi list semua data pembelian yang sudah dilakukan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.